Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada lagi di kebun ya. Nah, ini sementara panen ya. CMK saya sekarang usianya kurang lebih 135 hari. Dipetik oleh adik saya ya, di bagian sana itu tidak kelihatan. Dan ini saya juga sementara petik ya di cabai rawit ori 212. Ini saya sudah petik satu bedeng ya. Dan saya ditemani juga oleh mama saya ya. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit ori 212. Untuk CMK saya ya cabai rawit saya ini kurang lebih 155 hari ya, kurang lebih lah. Tapi ini belum terlalu kelihatan buahnya ya. Kenapa demikian? Ini sih sebenarnya kemarin itu di awal pertumbuhan itu pertumbuhannya lumayan terhambat. Kenapa demikian? Karena ini kan lahan tak ada hujan, tidak pernah disiram, tidak ada sistem irigasi, hanya mengandalkan air hujan. Kemarin itu habis pindah tanam kurang lebih 1 bulan tidak pernah kena hujan deras, makanya pertumbuhannya itu terhenti stagnan. Makanya ini di usia 150 hari belum terlalu ramai, bagian-bagian atasnya kelihatan buahnya masih kecil-kecil. Bagian-bagian atasnya itu masih kayak begini-gini. Masih kecil-kecil bagian-bagian atasnya, bahkan ini ya belum masih kelihatan daun bagian atasnya. Seandainya itu bagus pertumbuhannya mungkin sudah ramai seperti ini ya. Sudah ramai sampai merahnya itu sampai bagian atas, tapi itu kan belum, masih pucuk. Masih bunga-bunga lah. Nah, seperti ini kan bagian atasnya masih bunga. Nah itu, terus yang kedua kemarin memasuki bulan puasa itu hampir 2 minggu itu tidak pernah kena hujan, kekeringan. Makanya pertumbuhannya juga terhambat. Nah itu perlu dipertimbangkan ya kalau misalkan kita menanam cabai. Hanya lahan kita lahan tak ada hujan. Nah itu biasanya kalau misalkan kekeringan itu pertumbuhannya terhenti ataupun stagnan. Nah ini ya kita sementara panen. Nah itu yang saya sudah panen itu 1 bedeng, itu setengah bedeng. Nah, terus yang kedua, misalkan kalau kita menanam cabai ori itu yang perlu diperhatikan jarak tanam. Nah, jarak tanamnya ini 50-50, 50 ke samping, 50 ke depan. Ini kalau misalkan pertumbuhannya seperti ini itu saya menurut saya lebih terlalu rapat kalau misalkan jarak tanamnya 50-50 terus kondisinya seperti ini itu masih rapat. Mungkin bisa 50-80 lah. Mungkin idealnya seperti itu ya. Kalau misalkan cabai ori itu kan tinggi ya, tinggi. Nah, itu ada yang menghampiri 2 meter itu. Nah, itu yang hampir 2 meter ya yang ini. Saya tinggi saya itu 160 lebih ya, 165-an. Nah, itu masih kelihatan bagian atas ya, itu 2 meteran. Ini juga kalau seandainya ini berdiri ya. Ini berdiri mungkin 2 meteran juga ini kalau berdiri. Nah, itu ya. Jarak tanamnya. Terus yang kedua, jarak antar bedeng. Jarak antar bedeng itu kalau cabai ori juga perlu diperhatikan ya. Ini jarak antar bedengnya ini yang paling rapat 120 cm, ada juga 130 cm, ada juga 140 cm, bahkan ada yang 150 cm. Ini yang paling rapat itu sudah rapat di atas. Jadi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan ataupun pemetikan yang bolak-balik ke sana, itu mungkin kita harus miring, jalan-jalan miring seperti ini kalau rapat. Nah, seperti ini ya, kita harus bungkuk ya. Nah, karena kapan kita tidak bungkuk itu kita menyentuh ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, rapat di bagian atas, berarti kalau kita itu lewat harus bungkuk. Karena itu jangan sampai, apalagi kan ori itu gampang rapuh ya, gampang rapuh kalau cabai ori. Nah, seperti ini. Sudah bersentuhan, sudah bersinggungan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jarak tanam. Terus yang kedua, jarak antar bedeng. Nah, itu kalau cabai ori kan itu dia tipenya cabai varietas tinggi ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat bagian atas ya. Nah, belum terlalu mentok-mentok buahnya ya di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini kemarin itu kurang lebih 20 harian itu tidak pernah disemprot, tapi alhamdulillah masih aman-aman ya, terhindar dari hama lalat buah, tidak ada yang terkena hama lalat buah. Terus yang kedua, tidak ada terkena penyakit antraknosa ataupun penyakit patek. Karena kemarin kebetulan 2 minggu itu saya keluar kota, tidak pernah disemprot, hanya dipanen. Nah, alhamdulillah masih sehat-sehat. Nah, untuk insek ataupun untuk fungi yang saya gunakan itu bisa dicek ya di playlist saya di cabai CMK 2025. Itu mulai dari penyemprotan pertama sampai penyemprotan sekarang, kemarin itu penyemprotan 23. Itu saya upload lah apa merek dagan, apa racun yang saya gunakan itu saya upload rutin di playlist CMK 2025. Karena CMK 2025 itu bersamaan ya, apa yang kita gunakan di tanaman cabai keriting itu juga yang kita gunakan di tanaman cabai rawit ini. Penyemprotannya juga bersamaan, usianya saja yang berbeda ya. Penyemprotan pertamanya bersamaan, kita nyemprot di sana, kita juga nyemprot di sini. Mungkin usianya berbeda karena ini sekarang usianya ini
155 harian, yang di sana 135 harian, beda 20 hari. Tapi apa yang kita lakukan di sana, itu juga kita gunakan di sini sama-sama penyemprotannya, sama-sama pemupukannya. Ini juga pemupukannya sudah kita hentikan ya, pemupukannya itu tidak berlanjut ya. Kemarin itu kita melakukan pemupukan di usia 130 harian, sekarang di usia 155 harian belum kita pupuk lagi. Untuk pupuk lewat akarnya hanya kita semprot pupuk daun kemarin terakhir penyemprotan 23, 2 hari yang lalu. Mungkin besok atau lusa kita akan nyemprot lagi di penyemprotan yang ke-24. Nah, seperti ini ya. Untuk harga sekarang di daerah saya kalau cabai ori itu berapa ya? 25.000 1 kilo. Nah, dan itu buahnya besar-besar ya. Nah, ini mudah-mudahan harganya besok itu karena kan kita jualnya itu di pasar. Nah, seperti ini ya, dia menyala. Apalagi kan kalau ori itu dia orange-nya kalau seperti ini. Kalau misalkan belum terlalu kelewatan ya, dia orange kayak menyala-menyala. Buahnya menyala-menyala ya. Nah, seperti ini. Mengkilat menyala ya. Nah, ini juga ada yang terlalu lewat ya, terlalu masak. Ini agak lama, ini lebih dari 10 harian ya baru dipetik lagi yang ini, yang merah sekali ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya itu bagusnya dipetik itu kayak gini ya, dipetiknya itu kayak gini orange. Jangan sampai menunggu merah seperti ini, karena kan kalau menunggu merah seperti ini tuh biasanya kalau untuk anggaplah contoh kalau misalkan pengiriman keluar kota itu mungkin tidak terlalu tahan penyimpanan, tapi kalau misalkan kita petiknya yang begini, nah itu bagus ya, masih awet lah, bisa bertahan sampai 2 mingguan mungkin, bahkan bisa lebih ya. Kita petiknya yang seperti ini itu bagus untuk pengiriman jarak jauh. Tapi kan ini saya cuma petiknya itu kan kita jual di pasar lokal ya, di pasar-pasar tradisional, jadi langsung kita jual di pasar, langsung dibeli oleh konsumen, bisa langsung dikonsumsi, diolah. Tapi kalau untuk pengiriman ya itu saya sarankan yang begini ya, petiknya seperti ini. Misalkan pemetikannya itu 3 hari sekali, 5 hari sekali paling lama lah kalau untuk pengiriman. Bagusnya yang kayak gini ya kalau untuk pengiriman. Jadi dia tahan untuk dikirim. Nah, seperti ini ya. Nah, itu buahnya masih banyak ya. Nah, belum terlalu kelihatan buahnya masih. Kalau kita habis panen itu kayaknya kelihatan tidak ada yang kurang buahnya. Nah, seperti itu ya. Ini nanti rencana kita akan tambah dikit lagi sampai di sini ya untuk rawit kita. Karena ini kan lahan saya masih sampai di bawah, cuma banyak kayu-kayu besar di bagian bawah. Jadi mungkin nanti itu kita akan tambah beberapa bedeng sampai di sini. Yang pisang yang saya sudah rubuhkan itu mau kita olah. Nah, itu mungkin sampai di sini ya. Mungkin kita tambah mungkin sekitar 4 ataupun 5 bedengan ke sini. Untuk menambah populasi tanaman cabai kita. Nah, karena ini kan lahan kita peninggalan orang tua, ini kan ada juga bambu seperti ini mengganggu. Seperti ini kan mengganggu semak-semaknya. Mudah-mudahan bisa saya kerja ya. Kedepannya mungkin bisa saya kerja ke sana tambah-tambah dikit lah. Kalau perlu sampai di situ di pohon enau itu atau pohon lansat. Nah, sepertinya kondisi tanaman cabai saya. Di sana CMK itu juga ada tanaman pare. Ada tanaman pare yang saya kombinasikan dengan CMK ya. CMK. Nah, ini belum selesai kita petik. 1 2 3. Ini sudah selesai kita petik. Ini belum. Nah, ini masih kelihatan ramai ya buahnya. Daunnya juga masih kelihatan segar-segar. Nah, ini kan bagian atas belum terlalu kelihatan ya. Nah, itu yang sudah ramai. Kalau itu belum terlalu kelihatan. Oke, semoga bermanfaat ya.